Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-165 dan 166 dari surah An-Nisa yang menerangkan tentang Rasulullah sebagai seorang Rasul. Adalah benar Rasulullah sebagai seorang Rasul, meskipun Rasulullah diingkari, tidak dipercayai oleh orang-orang Yahudi sebagai seorang Rasul, tetapi ia tidaklah akan mempengaruhi kedudukan Rasulullah sebagai seorang Rasul. Tidak akan tergugat kedudukan Rasulullah sebagai seorang Rasul. Memang Rasulullah adalah benar seorang Rasul, sebab penentu kerasulan Rasulullah itu adalah melalui dua ayat yang akan kita pelajari nanti. Adalah pertama, karena tugas Rasulullah itu adalah tugas para Rasul terdahulu, yaitu sama-sama sebagai pembawa berita gembira dan sama-sama sebagai pemberi peringatan. Dan memang terbukti di sepanjang hidup Rasulullah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nah, apabila demikian kehidupan Rasulullah, maka memanglah Rasulullah sebagai seorang Rasul. Kemudian satu lagi yang lebih kuat adalah Rasulullah sebagai seorang Rasul karena Allah sendiri yang bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah seorang Rasul. Kalau Allah sudah bersaksi, maka tak perlu lagi saksi-saksi lain untuk membenarkan Rasulullah sebagai seorang Rasul. Kemudian karena Allah telah bersaksi, maka para malaikat pun ikut serta bersaksi setelah Allah bersaksi. Kalau para malaikat sudah bersaksi pula, maka sepatutnya manusia ikut jugalah bersaksi hendaknya. Karena apabila makhluk Allah, yaitu malaikat, hamba-hamba Allah yang mulia telah bersaksi, maka manusia apabila mereka ingin mulia pula, ikuti jejak malaikat yang mulia, maka mereka pun mulia pula, yaitu bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Maka persaksian kita itu tak cukup satu, asyhadu an la ilaha illallah, tak cukup. Persaksian kita mesti ditambah juga dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Dan aku juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dengan dua perkara ini, yaitu pertama Rasulullah bertugas pembawa berita gembira dan pemberi peringatan,
dan yang kedua persaksian Allah dan para malaikat, maka benar-benarlah Rasulullah itu seorang Rasul. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelum ini? Kaitannya jelas sekali, telah kita terangkan sebelum ini, bahwasanya ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang Yahudi yang merupakan bahagian dari ahlul kitab, yang mana mereka itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Karena tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, maka mereka pun juga tidak percaya kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Maka mereka mencari-cari alasan bagaimana supaya tidak memperakui Rasulullah. Maka mereka pun lancang kepada Rasulullah. Sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu mereka meminta kepada Rasulullah supaya diturunkan kitab suci tertulis langsung dari langit untuk mereka, seperti mana yang telah berlaku dahulu. Kitab suci Taurat diturunkan secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Kami tak percaya kepadamu wahai Muhammad, sehinggalah kamu mendatangkan kitab suci seperti mana dahulu yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah pun menghibur Rasulnya. Perkataan mereka yang lancang itu tak perlulah untuk tidak perlulah untuk difikirkan, tak perlulah membuatmu menjadi sedih ataupun kecewa disebabkan karena keingkaran mereka itu. Itu adalah karena keangkuhan dan kesombongan mereka, dan juga karena kedengkian mereka. Sebenarnya dahulu mereka pun telah meminta kepada Nabi Musa lebih dari apa yang mereka minta kepadamu wahai Muhammad. Bahkan dahulu pada masa Nabi Musa, supaya mereka dimaafkan untuk tidak beriman, maka mereka mencari-cari alasan, yaitu minta supaya diperlihatkan zat Allah sehingga mereka melihat zat Allah. Nah, apabila mereka tidak dapat melihat zat Allah, seakan-akan mereka mendapat alasan untuk tidak beriman. Nah, dapat alasan untuk tidak beriman, nah mudah-mudahan dimaafkanlah keingkaran mereka itu. Tetapi itu sebenarnya adalah alasan yang mereka cari-cari sebenarnya. Sebenarnya mereka meminta kepada Nabi Muhammad, sebagaimana juga mereka meminta kepada Nabi Musa dahulu, adalah untuk lari dari beriman, untuk tidak mau mengikuti kebenaran. Karena mereka ini adalah kaum yang keras kepala, kaum yang tidak mau diajar, kaum yang sebelum ini sudah disebutkan kejahatan-kejahatan mereka, menyekutukan Allah, mengingkari janji, mengkufuri ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa kebenaran. Kemudian mereka dengan angkuhnya mengatakan, tak usahlah nasihati kami lagi, hati kami telah tertutup. Nah, ini kan ayat-ayat sebelum ini. Nah, ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Tak perlulah mempertimbangkan perkataan mereka itu yang tidak mau percaya kepadamu. Apa sebab? Sebab kamu wahai Muhammad adalah seorang rasul sama seperti rasul-rasul yang lain yang memberi peringatan dan membawa berita gembira. Tak perlulah sibuk dengan perkataan mereka yang mengingkarimu wahai Muhammad. Kamu adalah betul-betul rasul, karena Allah sendiri yang memperakui dan bersaksi bahwasanya kamu adalah seorang rasul. Jadi dua ayat ini melengkapkan lagi ayat-ayat sebelumnya tentang orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada Rasulullah. Maka kita umat Islam mesti bersungguh-sungguh di dalam keimanan kita kepada Rasulullah. Karena boleh jadi, mungkin kita lihat pada hari ini, ada orang yang mengaku beriman kepada Rasulullah, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Lain yang Rasulullah perintahkan, lain yang mereka buat. Bahkan yang Rasulullah larang pula yang mereka lakukan. Bermakna sebenarnya mereka tidak beriman, karena keimanan itu tidak cukup dengan pengakuan di mulut. Keimanan itu mesti dibuktikan dengan perbuatan. Maka jangan wahai umat Islam kamu seperti orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Rasulullah. Tapi orang Yahudi di mulut tidak beriman,
di hati pun juga tidak beriman, kemudian mencari-cari alasan untuk tidak beriman. Nah, kamu wahai umat Islam yang mengaku beragama Islam, di mulut beriman kepada Rasulullah, di hati beriman kepada Rasulullah, dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan nampak sebagai membuktikan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan, rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mubasysyirin, sebagai pembawa berita gembira, wa munzirin, dan sebagai pemberi peringatan, li'alla yakuna linnas, supaya tidak ada bagi manusia, 'ala Allah, terhadap Allah, hujjatun, alasan, ba'dar rusul, setelah pengutusan para rasul. Kalau kita susun ayatnya, supaya tidak ada alasan bagi manusia terhadap Allah setelah pengutusan para rasul. Alasan apa? Alasan untuk membantah Allah. Karena apabila ada alasan untuk membantah Allah, maka seakan-akan pendapat mereka itu benar. Tetapi kalau tak ada alasan untuk membantah, maka nampak sekali pendapat itu salah, sikap yang dipilih itu salah. Wa kana Allah, dan adalah Allah, azizan hakima, maha perkasa lagi maha bijaksana. Lakinillah, tetapi Allah. Kalau disebut kata tetapi, bermakna kaitan dengan ayat sebelumnya. Apabila orang-orang Yahudi itu tidak percaya kepadamu wahai Muhammad sebagai seorang rasul, maka tinggalkan sajalah mereka itu. Apa sebab? Sebab Allah, akan tetapi Allah tidak seperti orang-orang Yahudi itu. Akan tetapi Allah yashhadu, bersaksi atau mengakui, bima anzala ilaik, terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah? Al-Quran. Allah mengakui Al-Quran itu adalah firman-firmannya, kitab sucinya yang telah diturunkan kepada Rasulullah, meskipun orang-orang Yahudi tak mengakuinya. Nah, kalau Allah sudah mengakui, apa perlunya lagi pengakuan dari orang-orang Yahudi itu? Anzalahu bi'ilmi, Allah telah menurunkan Al-Quran itu bi'ilmi, dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat pun juga bersaksi. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi ada dua perkara, yaitu pertama, rasul-rasul diutus sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan. Kedua adalah persaksian Allah, dan diikuti oleh persaksian malaikat. Kita ulang dari awal. Rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau boleh juga Allah telah mengutus rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Akan tetapi Allah bersaksi terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Allah telah menurunkan apa-apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun juga bersaksi, dan cukuplah Allah sebagai yang bersaksi.
Jadi dua ayat ini dari terjemahan tadi nampaklah bahwasanya ayat ini adalah sebagai pemberitahuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala tentang kepastian Rasulullah sebagai seorang rasul. Memang betul Rasulullah itu sebagai seorang rasul. Itu makna atau tujuan dari pemberitahuan Allah melalui dua ayat ini. Mengapa dua ayat ini berisi pemberitahuan tentang kepastian Rasulullah? Sebab ada satu kumpulan dari manusia yang tidak percaya kepada Rasulullah sebagai seorang rasul. Siapa mereka itu? Orang-orang Yahudi. Maka jangan ikuti jejak mereka itu, karena mereka itu adalah sebenarnya ketika tidak percaya kepada Rasulullah sebagai seorang rasul, tidak percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, sebenarnya mereka tak punya alasan apa-apa. Lalu apa sebabnya mereka ingkar, tak juga mau percaya kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran? Sebabnya adalah karena kedengkian atau karena keangkuhan dan kesombongan. Berarti mereka ini sama dengan siapa dahulu yang juga dengki dan sombong? Dengki kepada Nabi Adam, sombong, kononnya dia adalah lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam, karena dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Jejak siapa yang mereka ikuti ini? Jejak iblis. Iblis itu aba wastakbara, enggan dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, maka termasuklah dia ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Mengapa orang-orang Yahudi menjadi orang-orang kafir? Karena telah disebutkan sebelum ini tentang kekafiran mereka. Kekafiran mereka itu yang membuat mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Sebabnya adalah dengki dan sombong. Maka berhati-hati dengan dua sifat ini. Dengki, jangan sampai memiliki sifat dengki. Sombong, jangan sampai memiliki sifat sombong. Mengapa mesti dengki pada orang lain? Orang lain yang mendapatkan kebaikan. Orang lain itu mendapatkan kebaikan adalah dengan izin Allah. Mendengki orang lain yang mendapat kebaikan sama dengan membantah kebijaksanaan Allah sebenarnya. Maka tidak ada alasan untuk mendengki. Mengapa mesti berlaku sombong? Kita ini adalah diciptakan oleh Allah untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Maka tidak ada hak bagi kita ini untuk mengabaikan perintah Allah. Mesti tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi manusia karena memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsunya menyuruhnya melakukan keburukan, kemudian ia mengikuti kehendak hawa nafsunya. Dia telah jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Semestinya Tuhannya adalah Allah yang menciptakannya. Ini adalah orang yang angkuh dan sombong. Ia tidak berterima kasih kepada Allah. Sombong sekali. Seakan-akan dia hidup dengan dirinya sendiri, seakan-akan dia memenuhi keperluan hidupnya dengan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dari tidak ada menjadi ada, Allah yang mengadakan. Dari tidak memiliki ilmu sampai sekarang memiliki ilmu, Allah yang mengadakan. Dari tak memiliki apa-apa, sekarang ini memiliki kekayaan yang banyak, Allah yang memberikan. Tapi karena keangkuhan dan sombong, karena keangkuhan dan kesombongan, melupakan Allah yang telah menciptakan dan memberikan karunia kepada mereka. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Rusulan, kalau ada di pangkal ayat perkataan kata benda kemudian berbaris di atas rusulan, nah ini mesti ada yang mempengaruhi barisnya ini. Rusulan, semestinya kalau di pangkal ayat atau di pangkal kalimat mesti rusulun, lun, tidak boleh lan. Nah ini mengapa lan ini? Maka dalam kajian tata bahasa Arab ini mesti ada yang membuatnya berbaris di atas. Apa yang membuatnya berbaris di atas? Maka ulama tafsir menyebut yang membuatnya berbaris di atas adalah ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu apa? Yang tersembunyi itu adalah kami telah mengutus
Nah, kami telah mengutus itu disembunyikan. Telah mengutus siapa? Rusulan. Maka berbaris di atas rusulan, karena rusulan ini maf'ulun bih, objek. Maka objek dalam bahasa Arab mesti berbaris di atas. Kami telah mengutus. Telah mengutus siapa? Objek. Telah mengutus rasul-rasul. Jadi rasul-rasul berbaris di atas karena Allah telah mengutus rasul-rasul tersebut. Kemudian Allah mengutus rasul-rasul tersebut. Tujuannya untuk apa? Rasulullah mengutus rasul-rasul kepada manusia. Sebelum ini sudah kita terangkan, ada rasul yang diutus kepada kaumnya saja. Tetapi ada rasul yang diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Siapa rasul yang diutus kepada seluruh manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua rasul yang diutus, tugas mereka adalah mubasyirin, sebagai pembawa berita gembira, wa mundzirin, dan sebagai pemberi peringatan. Apa beda antara pembawa berita gembira dengan pemberi peringatan? Berita gembira adalah berita yang menggembirakan. Untuk siapa berita yang gembira itu, yang menggembirakan itu? Untuk orang-orang beriman. Kemudian peringatan untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak beriman atau belum beriman, atau untuk orang-orang yang lalai karena tidak membuktikan keimanannya, disebabkan karena kelalaiannya, dia melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Untuk orang-orang beriman diberikan berita gembira bahwasanya apabila orang-orang beriman itu dengan imannya itu ia melakukan amal saleh sebagai membuktikan keimanannya, maka amal solehnya itu tidak disia-siakan. Setiap amal soleh yang ia lakukan akan diberi pahala, akan diberi balasan kebaikan. Yang balasan kebaikan itu akan menyenangkannya di dunia ini dan akan menyenangkannya di akhirat nanti. Pasti itu sebagai janji Allah dan sebagai keadilan Allah. Janji Allah pasti akan ditepati. Keadilan Allah, yang buat baik dapat baik, yang buat buruk pun dapat buruk. Maka jangan sedih, jangan kecewa kalau melakukan amal soleh. Meskipun manusia tak memuji, tetapi Allah akan memberikan balasan. Berita gembira dari Allah untuk orang yang beramal soleh adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu disampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang beriman, karena orang-orang beriman akan bermanfaat sekali bagi mereka berita gembira tersebut. Meskipun belum lagi balasan kebaikan itu diterima, belum lagi masuk syurga karena masih lagi di dunia ini, belum sampai ke akhirat. Tetapi dengan berita gembira tersebut sudah cukup bagi orang-orang beriman untuk gembira. Apalagi kalau yang diberitakan itu betul-betul menjadi kenyataan, lebih gembira lagi. Umpamanya untuk orang-orang beriman yang berjuang di jalan Allah, seperti saudara-saudara kita yang di Palestina sana, Allah berikan berita gembira untuk mereka kemenangan. Orang-orang kafir itu akan dikalahkan di dunia ini, mereka akan dikalahkan. Meskipun kemenangan belum didapatkan, berita gembira itu sudah cukup untuk menggembirakan mereka. Meskipun masih belum menang lagi, maka mereka itu bukanlah orang-orang yang sedih, orang-orang gembira. Tengok saudara-saudara kita yang pernah sampai ke tempat kita ini, muka-muka mereka itu muka-muka ceria, bukan muka-muka orang yang putus asa. Muka-muka yang di sini yang banyak putus asa. Padahal keadaan mereka sangat memprihatinkan sekali karena di bawah penindasan dan kezaliman musuh, tapi mereka ceria, gembira sebab mereka sebagai orang-orang beriman mendapat berita gembira dari penyampaian Rasul melalui kitab suci Al-Quran, melalui hadis Nabi untuk mereka kemenangan. Andai pun mereka mati syahid, maka ia adalah mati yang mulia. Dan mereka nanti ketika dimasukkan ke dalam surga, tempat mereka itu tinggi sekali, 100 derajat lebih tinggi dari orang yang mati biasa.
dan setiap satu derajat jaraknya adalah seperti langit dan bumi. Jadi andaikan kita masuk surga, andaikan kita masuk surga, kemudian ada saudara kita yang mati syahid dan juga masuk surga, maka menengadah kita melihatnya, karena tempatnya tinggi jauh di atas sana. Dengan berita gembira tersebut, maka membuat mereka tidak sedikit merasa terbeban di dalam menjalankan kewajiban. Bahkan mereka suka, senang dalam menjalankan kewajiban. Kita minta mereka sebulan untuk berada di tempat kita ini, maka bagi mereka sebulan itu terlalu lama. Mereka mau cepat kembali. Padahal yang mereka nanti di sana adalah berhadapan dengan musuh. Bahkan mereka menyebut bahwasanya jalan yang paling dekat untuk menuju surga adalah roket musuh itu. Jadi yang mereka nanti roket, mana dia roket yang datang ini? Karena roket itulah yang akan menghantarkan mereka ke surga. Sementara di sini roket tak ada, tak datang-datang. Mereka merasa jauh. Disebabkan karena berita gembira telah mereka dapatkan untuk orang yang mati syahid. Ini dia. Itu berita gembira dari Allah. Begitu jugalah berita-berita gembira lainnya. Satu yang kita sedekahkan, kita dapat pahala 700 kali lipat dari yang satu kita berikan. 1000 umpamanya kita berikan, kita dapat 700.000. Itu berita gembira. Gembira sekali. Satu benih yang ditanamkan ke bumi akan kita dapatkan nanti dari yang satu itu 700 buahnya. Padahal belum berbuah lagi, tetapi itu sudah cukup untuk menggembirakan. Lihatlah petani, berhasil dia menanamkan benih ke dalam bumi, dia sudah gembira. Bertambah gembiranya ketika tumbuh batangnya, ketika berdaun, kemudian berbuah, menguning padi, oh lebih gembira. Memetiknya, sempurna kegembiraan. Para rasul pembawa berita gembira, berita yang disampaikan untuk menggembirakan. Dan apabila berita yang disampaikan itu menjadi kenyataan, maka sempurnalah kegembiraan. Dan berita gembira itu diberikan kepada orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman adalah orang-orang yang bergembira dalam setiap keadaan. Siapa yang sengsara dalam hidup? Orang-orang kafir. Karena orang kafir ini orang yang tenggelam dalam ketakutan. Sebab dia tahu buat buruk pasti dapat buruk. Apa yang ditanam itu yang akan dipanen. Tanam padi dapat padi, tanam lalang dapat lalang. Orang-orang kafir itu melakukan kejahatan, maka balasan kejahatan itu akan mereka terima. Maka mereka menanti-nanti. Maka untuk mereka itu diberi peringatan, jangan kamu melakukan kejahatan. Andaikan kamu telah melakukan kejahatan, wahai orang-orang kafir, maka berhentilah dengan beriman kepada Allah, dengan bertaubat kepada Allah. Itulah tugas Rasul. Jadi hakikat dari Rasul itu adalah membimbing manusia. Hakikat dari pengutusan Rasulullah itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Maka sebenarnya bersyukur dengan pengutusan Rasul. Mestinya berterima kasih kepada Allah, karena pengutusan Rasulullah itu adalah keperluan hidup manusia. Tanpa Rasul, manusia akan sengsara menjalani hidup, karena tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Rasul yang memberitahu melalui wahyu yang diterima dari Allah. Kita ini dengan akal fikiran kita ini, kita tak mampu menetapkan yang baik itu pasti baik, yang buruk itu pasti buruk. Tak bisa. Apa sebab? Sebab akal kita ini memiliki keterbatasan. Boleh jadi yang kita anggap baik rupanya buruk. Allah, kalau tahulah saya ini buruk, tak saya buat. Berapa banyak undang-undang yang dibuat oleh manusia diamandemen. Karena ketika membuatnya dahulu menganggap baik, tapi setelah berjalan 5-10 tahun, Allah, rupanya buruk. Karena datang dari akal yang memiliki kemampuan terbatas. Undang-undang Allah, ini Al-Quran, ada amandemen dalam ini.
Tak ada. Tapi karena keangkuhan manusia, tetap saja Al-Quran ini dipinggirkan. Bila manusia tak angkuh, mungkin dengan keimanan kepada Allah. Tapi untuk membuat beriman ini perlu perjuangan melalui dakwah yang disampaikan. Dan berdakwah itu bukan hanya tugas para ustaz saja. Semua kita ini mesti berdakwah semampu kita. Paling tidak membawa orang yang belum ke masjid, itu pun dah hebat dakwah itu. Kita pergi ke masjid, jangan kita saja pergi masjid. Tetangga kita sebelah kanan, sebelah kiri sudah pergi masjid? Belum, tarik tangannya pergi masjid. Allah, saya tak punya kenderaan, bawa sekali dengan mobil kita itu. Maka mobil kita itu menjadi mobil dakwah namanya. Bukan mobil pribadi lagi, namanya mobil dakwah. Sudah berubah mobil kita jadi mobil dakwah? Rumah kita jadi rumah dakwah? Harta kita itu sebagai bekal dalam berdakwah? Nah, kalau sudah, maka ia adalah sebaik-baik karunia dari sisi Allah. Karena sebaik-baik karunia dari sisi Allah adalah bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Itulah dia tugas para rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Pembawa berita gembira isinya adalah harapan-harapan. Pembawa peringatan isinya adalah yang akan mendatangkan rasa takut. Dan pada diri manusia perlu ada perasaan harap dan perasaan takut. Harap untuk membuat seseorang bersemangat melakukan kebaikan. Takut membuat seseorang bisa menghalangi diri dari melakukan keburukan. Li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjatum ba'dar rasul. Kau ini Allah terangkan apa tujuan pengutusan rasul. Allah sebutkan di samping untuk manusia sebagai berita gembira yang akan disampaikan kepada manusia, dan pengutusan Rasulullah adalah juga untuk sebagai pemberi peringatan kepada manusia, juga bagi manusia itu sendiri, ia adalah sebagai kalau bahasa dalam ayat ini adalah apabila ada di antara manusia itu yang memiliki alasan, maka alasan itu akan digunakan untuk membantah pendapat yang tidak sama dengannya. Kita kalau tak punya alasan, orang lain berpendapat punya alasan, kita pula tak punya alasan, mampu kita membantah pendapat orang lain? Tak mampu. Orang lain punya pendapat, punya alasan, kita juga punya alasan, dan kita berbeda pendapat dengan orang tersebut, maka kita mampu membantah orang tersebut? Mampu. Apa sebab? Sebab kita punya alasan. Allah nanti dengan kehendaknya menetapkan ke atas manusia, yang berbuat baik diberikan balasan kebaikan, yang berbuat jahat disediakan azab dan siksaan. Siapa di antara manusia nanti yang mungkin akan membantah Allah? Ini disebut kata mungkin ini. Yang mungkin akan membantah Allah. Mungkin yang ditetapkan ke atasnya azab dan siksaan. Tetapi bisakah manusia membantah Allah nanti? Tidak. Apabila nanti ditetapkan ke atas seseorang itu azab dan siksaan, dia tak mampu untuk membantah. Apa sebab? Sebab tidak punya alasan untuk membantah. Apa sebab tidak punya alasan untuk membantah? Sebab telah diutus Rasul, yang mana Rasul itu telah menyampaikan kepadanya ini baik, ini buruk. Mestinya buat yang baik ini, tetapi dia buat yang buruk, maka tidak ada alasan. Ya Allah, mengapa siksa saya? Tak ada alasan membantah seperti itu. Apa sebab? Kamu disiksa ini wahai fulan karena kamu telah melakukan keburukan seperti yang telah disampaikan oleh Rasulku yang telah diutus kepadamu. Betul? Tak ada alasan untuk membantah. Betul ya Allah. Jadi pengutusan Rasul itu
adalah untuk meniadakan alasan bagi manusia untuk membantah. Berarti nanti apa yang akan ditetapkan oleh Allah di akhirat, ia sepenuhnya adalah berdasarkan keadilan. Kalau sudah berdasarkan keadilan, maka tak ada siapa yang bisa membantah. Jadi pengutusan Rasulullah tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang dizalimi. Atau dengan perkataan lain, tak akan mungkin nanti terdengar di hari akhirat, ya Allah, mengapa engkau siksa hamba? Mengapa engkau azab hamba? Disebabkan karena kejahatan yang hamba lakukan. Karena hamba tak tahu itu sebagai kejahatan. Sebab tidak ada Rasul yang engkau utuskan kepada kami untuk mengetahui kejahatan itu sebagai kejahatan. Itu tak akan pernah terdengar. Apa sebab? Sebab Rasul telah diutus. Maka Allah menyebutkan di dalam surah Fatir, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian tidak ada satu umat pun melainkan telah diutus kepada umat tersebut Rasul. Jadi tak ada satu umat pun yang tidak diutus kepada mereka Rasul. Jadi kalau tidak ada satu umat pun yang diutus, tidak ada satu umat yang tidak diutus kepada mereka Rasul, bermakna tidak ada satu orang pun dari umat manapun beralasan di hadapan Allah membantah kebijaksanaan Allah nantinya. Tidak ada satu pun dari umat-umat yang terdahulu ataupun umat sekarang ini. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun yang tidak diutus kepada mereka seorang pemberi peringatan. Umat sekarang ini sudah diutus kepada umat sekarang ini pemberi peringatan? Sudah. Siapa Rasul yang diutus kepada umat sekarang ini sebagai pemberi peringatan? Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah sebagai Rasul sampai akhir zaman. Tapi Rasulullah sudah wafat. Ya, memang Rasulullah telah wafat, tetapi ajaran Rasulullah itu telah dipelihara oleh Allah. Al-Quran dipelihara, hadis pun dipelihara. Kemudian yang telah terpelihara itu disampaikan kembali oleh penyampai-penyampai ilmu. Maka tidak ada alasan sekarang ini untuk tidak beriman kepada kebenaran, karena Rasul telah diutus, kebenaran telah diketahui, dan tidak punya alasan nanti untuk membantah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat sekarang manusia pada hari ini, mana yang banyak jumlahnya? Yang percaya kepada Rasul atau yang tidak percaya kepada Rasulullah? Yang mengikuti kebenaran atau yang meninggalkan kebenaran? Jumlah umat manusia di dunia pada hari ini adalah 6 miliar banyaknya. 250 juta di Indonesia ini. Mana yang lebih banyak? Dari yang 6 miliar ini, mana yang lebih banyak? Beriman kepada Rasulullah? Percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah? Atau yang tidak beriman kepada Rasulullah dan meninggalkan Al-Quran? Umat Islam jumlahnya sekarang ini, dari sisi angka-angka ini, hanya 2 miliar saja. Kalau jumlah manusia 6 miliar, umat Islam 2 miliar, bermakna yang kafir itu adalah 4 miliar. Itu baru dari angka-angka. Sekarang umat Islam yang 2 miliar ini, yang betul-betul menjalankan agama Islam itu berapa persen? Sangat sedikit sekali ya. Maka perlu dakwah lagi lebih hebat, supaya manusia itu mengetahui kebenaran,
kemudian mengikutinya, mengetahui kebatilan kemudian menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami kebenaran itu kebenaran dan tolong kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan tolonglah kami untuk menjauhinya. Dan masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih ketika kita hidup di dunia ini. Pilih kebenaran, beruntunglah. Pilih kebatilan, tanggunglah. Tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Kita yang buat, kita yang tanggung sendiri, bukan orang lain. Wa kana Allah azizan hakima, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Mengapa Allah tutup ayat ini dengan Allah maha perkasa? Perkasa maknanya tak dapat dikalahkan. Sudah kita terangkan sebelum ini, karena kata perkasa sudah banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang terdahulu. Allah maha perkasa, tak dapat dikalahkan. Apabila Allah yang maha perkasa itu telah mengutus para rasul, maka tidak akan terhalangi rasul-rasul yang telah diutus itu oleh ketidaksukaan satu kelompok manusia, atau karena kekafiran sekelompok manusia kepada para rasul yang diutus itu. Karena Allah maha perkasa. Apakah Allah tidak jadi mengutus para rasul hanya disebabkan karena bantahan dan penolakan dari sekelompok manusia? Tidak. Kalau pada hari ini kan ada kalanya kebijaksanaan pemerintah itu tak bisa diterapkan, dijalankan. Apa sebab? Sebab pemerintah itu tak perkasa, masih dapat dikalahkan oleh suara yang ada di tengah masyarakat. Tetapi Allah maha perkasa, tidak ada siapapun yang punya kuasa untuk menolak kuasa Allah, karena Allah maha perkasa. Rasulullah diutus. Kalau Rasulullah, Nabi Muhammad, ketika Rasulullah diutus, berapa orang yang beriman pada masa itu? Rasulullah seorang. Yang lain semua tenggelam dalam kekufuran. Karena Allah telah berkehendak mengutus Rasulnya, meskipun ramai manusia menolak, Rasulullah yang diutus ini tetap saja diutus. Kemudian berimanlah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian beriman Abu Bakar, satu-satu beriman. Karena Rasulullah diutus oleh Allah yang maha perkasa, maka Rasulullah dapat dikalahkan oleh orang-orang kafir. Tak dapat dikalahkan. Karena yang mengutus Rasul adalah yang maha perkasa. Dari ayat ini, maka wahai orang-orang Yahudi, penolakanmu terhadap Rasulullah sebagai seorang Rasul tidak akan mempengaruhi apa-apa. Sebab Rasulullah itu diutus oleh Allah yang maha perkasa. Sepatutnya kamu wahai orang-orang Yahudi menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sebab yang mengutus Nabi Muhammad itu di samping yang maha perkasa, hakimah, maha bijaksana. Di sebalik pengutusan Rasulullah itu ada hikmah. Hakimah itu bijaksana yang memiliki hikmah. Ada hikmah di sebaliknya, ada manfaat di sebaliknya, ada kebaikan di sebaliknya. Semestinya kamu, karena tak mampu juga untuk melawan kehendak Allah yang maha perkasa, maka sepatutnya kamu terimalah pengutusan Rasulullah itu. Karena ia diutus oleh yang maha bijaksana, maka akan mendatangkan manfaat untukmu. Pengutusan Rasulullah mendatangkan manfaat. Mendatangkan manfaat sekali. Maka selalu kita menyebut pengutusan Rasulullah itu adalah menghilangkan kegelapan, sehingga manusia berpindah dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Minaz zulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Tanpa Rasulullah mungkin kita ini tenggelam dalam kekufuran dan kebodohan. Karena pada masa Rasulullah manusia tenggelam dalam kekufuran dan kebodohan. Manusia disembah,
Sampai hari ini pun juga ada yang masih menyembah manusia. Padahal Rasulullah telah menyampaikan selain Allah itu bukan Tuhan. La ilaha illallah wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sampai hari ini masih ada manusia yang menyembah matahari. Padahal di negeri penyembah matahari itu otaknya ada pintar-pintar, tapi masih menyembah matahari. Di Irian Jaya sana menyembah buaya. Di India menyembah sapi. Kemudian di beberapa tempat, di tempat kita ini menyembah keris, menyembah cincin, kemudian menyembah batu besar, pohon besar, dan lain sebagainya. Ini adalah kebodohan. Ini yang dituntaskan, yang dibasmi oleh Rasulullah SAW, mendatangkan manfaat sehingga manusia dapat menjalani hidup dengan benar, dengan baik. Wa kana Allahu azizan hakima. Adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat berikutnya menyempurnakan lagi ayat yang sebelumnya, yaitu sebagai memastikan bahwasanya Rasulullah memang seorang Rasul. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wahai Muhammad Rasulku, seandainya orang-orang Yahudi itu mengkufurimu, tak mau percaya kepadamu, biarkan dan tinggalkanlah mereka itu. Karena penolakan mereka itu bukan sebagai penentu kebenaran. Penentu kebenaran adalah aku, dan aku sekarang ini bersaksi bahwasanya apa yang kamu terima itu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Yang Al-Quran itu Allah sendiri yang menurunkannya. Yang kamu terima itu adalah wahyu dari sisiku sebagai kebenaran. Maka kamu sebagai yang menerima wahyu, sebagai yang menerima kebenaran adalah Rasul. Kalau aku sudah bersaksi kamu sebagai Rasul, maka tak perlulah lagi persaksian manusia. Dan kalau seandainya ada kelompok yang menolakmu seperti orang-orang Yahudi, maka peduli apa dengan penolakan mereka itu? Karena penolakan mereka itu tidak mempengaruhi apa-apa. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Tetapi Allah bersaksi terhadap apa-apa yang telah Allah turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Dengan ayat ini tenanglah Rasul. Padahal sebelumnya Rasulullah juga sedih. Mengapalah kelompok ini tak mau percaya? Sedih. Kita sebagai guru yang baik, kalau anak itu dia tak percaya kepada apa yang kita sampaikan, padahal yang kita sampaikan itu adalah baik, maka kita sedih. Orang-orang tua kalau memberikan nasihat, bimbingan kepada anak, padahal itu murni dari hati yang ikhlas untuk kebaikan anak, kemudian anak tak menerima, bagaimana perasaan hati orang tua ini? Sedih, bahkan menjadi terbeban. Lama terfikir, mengapalah anak saya ini? Sampai bawa tidur, mengapalah anak saya ini? Besok bangun pagi masih teringat lagi, mengapalah? Akhirnya dia menjadi sibuk disebabkan karena penolakan anak tersebut. Begitu juga lah Rasulullah, tetapi Allah segera menghibur Rasul. Jangan penolakan mereka itu membuatmu menjadi terbeban, menjadi menderita. Aku telah bersaksi, kamu adalah Rasulku, dan apa yang diturunkan kepadamu adalah wahyuku. Maka kamu adalah Rasulku. Maka peduli apa dengan penolakan mereka itu? Ayat ini menjadi hiburan bagi Rasul. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Tetapi Allah bersaksi. Apa makna bersaksi? Ada yang dipanggil ke pengadilan sebagai saksi. Apa makna saksi itu? Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa makna bersaksi? Persaksian itu adalah pemberitahuan kembali apa yang telah kita ketahui. Pemberitahuan kembali apa yang telah kita ketahui. Umpamanya tadi kita di tepi jalan,
Kemudian kita melihat di tepi jalan itu ada dari sebelah kanan ini mobil, kendaraan besar, dari sebelah kiri ini Honda, kendaraan kecil. Kemudian mereka ini bertabrakan di depan mata kita. Kita ketahui kejadiannya, kita ketahui. Kita lihat, oh rupa yang salah ini Honda ini. Dia mengambil jalan mobil ini. Kemudian kita pun dipanggil sebagai saksi ke pengadilan. Kita sampaikan kembali apa yang kita ketahui, itu disebut bersaksi. Tapi dia dalam masjid nih, kejadian itu di jalan sana, tiba-tiba dia menjadi saksi di pengadilan. Betulkah dia ini bersaksi? Menyampaikan kembali apa yang dia ketahui? Tidak, dia berbohong sebab menyampaikan kembali apa yang tidak diketahui. Jadi persaksian itu berdasarkan pengetahuan. Sekarang yang bersaksi dalam ayat ini siapa? Allah. Allah pula memiliki pengetahuan yang sempurna. Ilmu Allah itu sempurna. Apabila Allah memiliki ilmu sempurna, kemudian bersaksi, maka Allah menyampaikan kembali berdasarkan ilmu yang sempurna, maka persaksian itu adalah persaksian yang sempurna. Kalau persaksian itu sempurna, perlu lagi saksi-saksi lain yang tidak sempurna? Tak perlu lagi. Cukup persaksian Allah. Maka dalam pengadilan itu ada namanya saksi kunci namanya. Kalau ada saksi kunci didapat, maka saksi selain saksi kunci, saksi apa lagi? Ada kunci. Setelah kunci apa lagi? Saksi pelengkap-pelengkap yang lain tak ada makna lagi, karena saksi kunci sudah didapatkan. Kunci ini sudah cukup untuk membuka apa masalah sebenarnya, apa kejadian yang sebenarnya. Allah sudah bersaksi, tak perlu lagi makhluk lain untuk bersaksi. Maka di ujung ayat, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai yang bersaksi. Kalau sudah Allah bersaksi, sudah tidak ada alasan untuk menolak lagi, menolak Rasulullah sebagai seorang Rasul. Kemudian Allah tambahkan lagi, anzalahu bi'ilmih, Allah turunkan Al-Quran itu dengan ilmunya. Allah yang menurunkan Al-Quran itu dengan ilmunya, bermakna ilmu Allah sempurna tentang penurunan Al-Quran, memang dari sisinya. Kemudian Allah pula bersaksi, dia yang menurunkan Al-Quran itu, dia pula yang bersaksi. Itu adalah persaksian yang sangat sempurna sekali. Kalau masih ada juga yang menolak Al-Quran setelah Allah yang sempurna bersaksi, betul-betullah yang menolak ini. Lanjutkan sendiri. Betul-betullah yang menolak ini tak tahu diri. Tak tahu diri. Dia tak menyaksikan kejadian di luar sana. Tiba-tiba dia membantah orang yang bersaksi, yang menyaksikan langsung dengan mata kepalanya. Maka orang yang membantah ini tak tahu diri. Banyak tidak sekarang ini yang membantah tentang Al-Quran sebagai kitab suci, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Orang yang membantah ini betul-betullah orang yang tak tahu diri. Kalau disebut tak tahu diri, marah pula dia. Padahal memang tak tahu diri. Wal malaikatu yashhadun, siapa yang tahu diri? Malaikat tahu diri. Maka malaikat segera setelah Allah bersaksi, mereka bersaksi. Wal malaikatu yashhadun, para malaikat pun bersaksi. Kalau para malaikat, hamba-hamba Allah yang mulia telah bersaksi, maka kita pun manusia sepatutnya ikuti jejak malaikat untuk bersaksi pula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Maka orang kalau mau masuk Islam, dia mesti ucapkan dua persaksian ini. Tapi kalau ada orang masuk Islam, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, umpamanya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad SAW. Sementara bersaksi itu maknanya menyampaikan kembali apa yang telah dia ketahui. Tapi dia tak tahu tentang Allah, tak pernah baca tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, tak tahu tentang Nabi Muhammad, tak pernah mendapatkan
sabda-sabda Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tiba-tiba langsung bersaksi saja karena mau mengawini wanita muslimah. Maka dia pun bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia mau menikahi wanita muslimah. Betulkah dia ini telah bersaksi? Tidak. Apa sebab? Sebab makna bersaksi menyampaikan kembali apa yang telah diketahui. Dia tak tahu apa, kemudian bersaksi. Sama seperti orang dalam ruangan ini, tak tahu apa di luar sana, kemudian bersaksi. Itu namanya berbohong namanya. Maka kita pula sekarang ini, betulkah kita ini telah bersaksi? Betul. Kalau betul bermakna kita mengenal Allah dengan sempurna dan mengenal Rasulullah dengan sempurna. Kalau kita tak mengenal Allah, tak mengenal Rasulullah, kemudian bersaksi juga, maka itu persaksian warisan karena lahir dari ayah dan ibu saya yang telah bersaksi. Maka perlu punya ilmu, punya pengetahuan, yang dengan ilmu dan pengetahuan yang telah kita miliki kemudian kita bersaksi, maka persaksian kita adalah persaksian dengan makna yang sebenarnya. Barang siapa yang bersaksi di akhir hayatnya, menutup usianya dengan bersaksi kepada Allah sebagai Tuhan dan kepada Rasulullah sebagai Rasulullah, maka dijamin untuknya surga. Dan siapa yang telah bersaksi dengan pengetahuan, maka tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Seandainya dia dimasukkan ke dalam neraka, ada tempat untuknya di dalam surga pada akhirnya. Tapi kalau sama sekali tak pernah bersaksi, akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi berharga sekali persaksian tersebut. Dan ayat ini menerangkan tentang persaksian. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, sepatutnya manusia juga bersaksi. Syahidallah, Allah bersaksi, maka kita pun juga bersaksi. Malaikat telah mengikuti, Allah telah bersaksi, hendaknya kita juga mengikuti para malaikat dalam bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Melalui dua ayat ini jelaslah Rasulullah adalah seorang Rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.